Berlama-lama di hutan dan berhari-hari mendaki gunung, begitulah cara Nadine Chandrawinata mengakrabi alam di tanah air. Bagi Nadine, tak ada alasan untuk menolak keindahan lukisan sang pencipta, sekalipun kulit mulusnya menghitam akibat sengatan terik matahari. Lantaran hobi berpetualang itulah, Nadine dipercaya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga alam semesta. Lantas apa yang membuat Nadine rela berlama-lama di luar rumah dan lebih memilih berkelana menyambangi wilayah eksotik di segala penjuru negeri ini? Kalau selain bawain acara traveling program, saya kebetulan dipercaya untuk datang ke beberapa daerah untuk memberikan penyuluhan dan juga bagaimana sih kita bisa mengangkat keindahan akan Indonesia kita dengan cara yang berbeda, dan juga soldier aja yang lagi aku fokusin ya. Kalau alam yang pasti ya, kita tinggal di bumi ini bukan seperti kita ditaruh di bumi terus kita hanya sebagai boneka yang tidak ngapa-ngapain, tapi bagaimana caranya tiap hari kita buat hari itu menjadi menyenangkan, dan kita sadar bahwa kayak pohon, kemudian tanah, udara itu kan bukan hanya hiasan, tapi bagaimana cara kita menjaga supaya nanti generasi berikutnya bisa tetap menikmati kehijauan yang terjadi gitu. Dan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap alam semesta, Putri Indonesia itu tengah menggarap sebuah cerita layar lebar yang mengisahkan tentang sejumlah gunung tertinggi di tanah air, sekaligus tonjolkan sisi berpetualang di alam raya. Menariknya, dalam film yang masih diproduksi itu, Nadine juga aktif berada di balik layar, selain melakukan rekam adegan sebagai pemeran utama. Harus menjelajahi sejumlah gunung tertinggi di permukaan bumi, adakah kesulitan yang dialami Nadine selama proses syuting berjalan? Yang film gunung, aku kerja di depan layar dan di balik layar. Panjang ini udah hampir 1 tahun, gunung-gunung tertinggi seperti Rinjani itu sudah semua. Tinggal nanti masuk gunung ke-6, Binaya, dan nanti yang ke-7, Kartens, itu diwakili sama aku juga. Dan makanya nanti sebelum berangkat ke gunung yang 7, gunung penutup, nanti ada 1 bulan kita akan ada menu olahraga. Jadi benar-benar dari sit up, push up, semuanya deh, itu 1 bulan full aku udah nggak bisa kemana-mana gitu. Kalau enak mana di depan sama di belakang layar sama aja, karena tingkat kesulitannya berbeda, keseruannya berbeda, kepuasannya pun berbeda. Jadi selama kita menghasilkan sebuah karya, pasti kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipelajari, dan jadi itu menjadi keseruan tersendiri. Karena selama kita buat karya dan bisa menginspirasi banyak orang, kenapa tidak dilakukan ya? Kalau cedera pasti pernah, apalagi kemarin pas lagi trip kita main di sungai dan tidak safety, itu yang membuat tulang ekorku nabrak batu kali, itu hampir sebulan yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau ada sedikit trauma kalau ngelihat sungai, tapi terbayar kemarin sempet di Tasikmalaya, di jembatan Cirahong, Tasik dengan Ciamis perbatasan itu. Di situ aku punya keinginan, aku ingin manjat jembatan itu. Dan kemarin kesampaian, manjat jembatan Cirahong, kemudian turun dengan rappelling, dengan sistem rappelling setinggi 50 meter, itu malah aman. Karena udah tahu nih kira-kira medan apa yang bakal dihadapin semuanya. Tapi kalau kita melakukan sebuah aktivitas yang kita tidak mempersiapkan diri, atau kita buta, nggak bawa senapan, siap-siap ada kejadian hal yang tidak terduga. Mungkin salah satunya yang perlu dipersiapkan adalah kayak pakai sepatu cats, jangan pakai sepatu cantik ya, gitu. Terus jangan pakai perhiasan gitu. Karena ingat, kalau kita lagi traveling, artinya barang yang kita pakai atau yang kita kenakan siap rusak, siap ditukar, siap direlakan untuk hilang gitu. Karena ya itu sisi menarik dari sebuah perjalanan. Seperti apa persiapan Aldi Sugr demi surprise ulang tahun sang kekasih Salsabila? Selengkapnya di Jumi Camp.